Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhu Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu taala. Yaitu kitab yang membahas dan mengkaji tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan faidah-faidah yang terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk kepada bab yang berikutnya, masih pendahuluan, yaitu pendahuluan yang terkait dengan keutamaan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bab yang terakhir. Ya. Bab yang terakhir yang terkait dengan keutamaan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Bab yang ketiga, bab yang pertama, kedua, dan ini bab yang ketiga, semuanya menjelaskan tentang keutamaan ya, mempelajari Al-Asmaul Husna wa Sifatul Ula, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ini bab yang ketiga. Kata beliau, innal ilma bi asma'illahi. Innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarak. Sungguh ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang berberkah. Katsirul fawaid, katsirul awaid, wa ghazirul fawaid. Banyak ya, manfaatnya dan ghazir, melimpah faidahnya. Ya, melimpah faidahnya. Banyak sekali faidah-faidahnya. Wa mutanawwi'is simar wal athar, dan bermacam-macam hasilnya, buahnya, ya, dan asarnya, hasilnya, ya. Wa yatajalla lana fadlu hadzal ilm wa 'azimu naf'ihi min khilali umurin adidah ahammuha ma yali. Dan akan nampak, yatajalla, akan nampak bagi kita keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini, dan akan nampak pula keagungan manfaatnya di sela-sela ya, pembahasan nanti yang banyak, yang ya, kalau disebutkan satu-satu terlalu banyak, nanti akan muncul sendiri. Ya, nanti akan nampak sendiri bagi kita. Ketika kita bahas satu persatu tentang nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Aziz, nanti akan babnya ada. Ya, ini saja masih mukadimahnya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, bagaimana ucapan-ucapan Ibnu Qayyim beliau bawakan, Masya Allah, luar biasa. Ya. Dan di sini beliau akan coba kumpulkan faidah-faidah itu. Wa ahammuha mayali, dan yang paling pentingnya dari faidah itu apa yang di bawah ini. Sebenarnya beliau sudah isyaratkan beberapa bab sebelumnya tentang ucapan-ucapan Ibnu Qayyim, ya. Beberapa faidah telah berlalu
tentang faidah-faidah, manfaat-manfaat mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di sini beliau sebutkan kembali dalam bentuk uraian, dalam bentuk ringkasan atau dalam bentuk kesimpulan. Poin per poin beliau sebutkan. Ya. Beliau sebutkan sekitar 8 faidah di sini. Wa ila di sana banyak sekali faidahnya. Hanya yang disebutkan di sini 8 yang paling pentingnya dari faidah, manfaat mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allahu Azza wa Jalla. Awalan, yang pertama, di antara faidah itu, anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Pertama, bahwa ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah semulia-mulia ilmu. Ada ilmu ada ilmu hadis, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu dan itu. Banyak ilmu kan? Ilmu syar'i. Ya. Tapi ini adalah ilmu yang paling mulianya. Jelas ya? Anggaplah kurang paham tentang bahasa Arab. Ya, masih dalam tahap belajar dia. Ya. Dia dengarkan ilmu tentang Asmaul Husna. Langsung dia amalkan. Langsung dia praktekkan dalam kehidupannya. Tambah cinta dia kepada Allah. Takut dia kepada Allah dengan mendengarkan konsekuensi dari sifat-sifat Allah itu. Manfaatnya besar. Walaupun mungkin dia bahasa Arabnya masih belepotan. Ya. Masih paham tidak paham. Masih paham hari ini besok tidak lagi. Hah? Tapi subhanallah, dia pembahasan tentang akidah, khususnya tentang Asmaul Husna, banyak ilmu di situ dia. Walaupun kita katakan bahwa kalau dia paham bahasa Arab, misalnya, ya, dia pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita katakan khair, lebih bagus. Lebih cepat dia paham. Sudah dia paham. Ya. Tapi yang diinginkan adalah pengamalan hal itu. Jelas ya? Jadi ini ilmu yang memang jelas bahwa ini adalah ilmu yang paling mulia. Dan yang paling tinggi kedudukannya. A'laha makanah. Wa arfa'uha manzilah. Dan yang paling tinggi ya manzilahnya, tingkatannya. Wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumi. Karena kaidahnya adalah kata beliau, kemuliaan ilmu itu dilihat dari min syarafi ma'lumi. Dilihat dari kemuliaan apa yang dipelajari. Sementara mempelajari tentang Asmaul Husna adalah mempelajari tentang Allah. Kalau begitu berarti apa? Ilmu tentangnya adalah ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah. Jelas? Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Allah. Berarti mempelajari tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Alal itlaq. Bila niza. Ya. Kalau orang Arab bilang bila niza, bila khilaf. Ya. Tidak ada tengkaran di situ. Tidak ada perselisihan di situ bahwa ini ilmu yang paling mulia. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Allah. Siapa yang mengalahkan ketinggian dan kemuliaan Allah? Berarti mempelajari tentang Allah sudah ilmu yang paling tinggi. Karena kaidahnya kemuliaan ilmu itu dilihat adalah kemuliaan yang dipelajari tentang apa. Yang dibahas tentang apa. Tentang Allah yang dibahas. Ya, dan Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Ya kan? Supaya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala asyrafa wa afdala minal ilm billah wa asma'ihi wa sifatihi al-waridah fi kitabihil aziz wa sunnati rasulihi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kemuliaan, tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling afdal dari ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya yang syah, yang warid, ya, yang syah, yang ada dalam Al-Quran yang mulia dan dalam sunnahnya Nabi yang mulia. Beliau isyaratkan kaidah yang dalam kita sudah baca dalam kaidah bahwa mengambil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari dua sumber saja.
Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ada ya pengkiasan-kiasan, penyamaan-penyamaan. Ya, sifat-sifat Allah dan nama-namanya adalah tauqifiyah, diambil dari wahyu. Tidak bisa disama-samakan. Baik. Walidha, oleh karena itu, fa innal istighala bih, menyibukkan diri dengan ini. Sibuk dengan ini. Sibuk dengan mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal inayata bifahmihi, dan perhatian dengan ya sangat ekstra perhatian di dalam pelajaran ini. Ya. Kalau yang lain biarlah ngantuk-ngantuk. Yang penting kalau pelajaran Asmaul Husna usahakan terang, melek. Perhatian ekstra di sini dia agar dia faham. Maka kata beliau, ini adalah istighalun bi asyafi matlubin ajali maksudin. Kata beliau, kadang menyibukkan diri tentang ini. Ya. Perhatian tentang ini. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Untuk memahaminya. Maka dia adalah kesibukan ya dengan kesibukan yang paling mulia. Berarti dia telah menyibukkan dirinya pada sesuatu yang paling mulia dari apa yang dituntut oleh manusia dan yang paling mulia dari maksud yang diinginkan. Kita lihat jemaah sekalian, banyak orang maksudnya berbeda-beda, ya. Matlubnya, tuntutannya, himmahnya beda. Ada yang himmahnya, matlubnya dia harta misalnya, sibuknya dia mencari itu aja. Ya kan? Dia punya maksud juga, dia punya himmah juga, dia punya tujuan juga, dia punya cita-cita juga, tapi lain arahnya. Sementara si fulan punya himmah juga, punya cita-cita juga, tapi lain dia. Dia cita-citanya ingin paham tentang ilmu syariat. Itu himmahnya. Bukan berarti dia tidak pedulikan makannya, minumnya, bukan. Ya, dia ambil dari itu, dari bagian dunia, tapi himmahnya, semangatnya di sini. Itulah jenis-jenis manusia kan begitu. Ada yang sibuk kerja sana, masing-masing punya kesibukan. Iya. Masing-masing punya kesibukan. Tapi kesibukan orang berbeda-beda. Antum mau lihat ini kesibukan. Antum keluar di tengah kota, hiruk-pikuk kendaraan, macet sana, macet sini. Luar biasa. Mau kemana semua itu orang? Full jalan. Mau kemana mereka semua? Masing-masing cari kehidupannya. Masing-masing punya kesibukannya. Tapi beda-beda. Sekolah, ini pergi kuliah, ini pergi kerja, ini. Kadang kalau saya keluar pagi naik motor, banyak sekali ini di jalan ini. Macet. Mana semua ini? Hah? Ketujuan hidup masing-masing. Mau kemana dia? Ada yang ini. Iya kan? Niat saja kawan, perhatikan. Niat saja itu bisa berbeda. Dalam artian beda hasil. Padahal pekerjaannya sama mungkin. Tapi si fulan, karena dia belajar untuk ilmu syar'i, dia keluar bekerja, beraktivitas, dia mau cedok. Dia niatkan untuk nafkahi keluarganya. Dia dapat pahala. Baru lewat tadi sore, biar kesan tentang kaidah syariat. Tak dijelaskan di dalam pembahasan kaidah fikih, ya. Ma nasya'a anil ma'dzub fadzaka amrun ghairil matmuni. Kaidah syariat berbunyi. Maka malam ini kita sedikit ambil saja. Banyak faedah. Ada kaidah syariat begini. Ma nasya'a anil ma'dzuni fadzaka amrun ghairil matmuni. Apa yang timbul, apa yang terhasilkan dari perkara yang diizinkan. Saya sudah pernah khotamkan di sini sebenarnya. Hanya mungkin ada sebagian yang belum ikut.
Kaidah syariat berbunyi bahwa apa yang terhasilkan dari sesuatu yang sudah diizinkan, maka sesuatu itu tidak ditanggung. Kalau terjadi kerugian, terjadi kerusakan, tidak diganti. Kenapa? Karena dia hasil dari sesuatu yang diizinkan. Contoh, orang pinjam motor, pinjam motor tadi. Oh iya, silahkan. Pakai, saya enggak pakai Ji. Oh iya. Motor saya 2. Oke. Dia pakai, pelan-pelan dia jalan, ditabrak. Hah? Tabrak. Kaidah syariat, si peminjam tidak berhak mengganti. Kenapa? Karena kerusakan itu terhasilkan dari izin pemiliknya. Paham? Selama si peminjam tidak ekstrim dalam memakainya dan tidak bergampangan. Yang lain hanya kalau dia standing angkang teban. Ganti. Diizinkan. Atau hilang. Dia simpan di rumah, dia gantung kuncinya, masuk tidur, pagar terbuka. Tidak kunci stand. Hilang. Ganti. Walaupun dipinjamkan, diizinkan. Kenapa? Keteledoran dia. Paham? Tapi selama dia tidak teledor dalam memakai barang itu, ya, dia sudah tidak ekstrim juga dalam memakainya sehingga rusak. Tapi qadarullah wa ma syafa'ala, terjadi kerusakan, terjadi musibah, maka syariat tidak mewajibkan si peminjam untuk mengganti. Kenapa? Manasya'a anil ma'luni fahuwa amrun ghairul matmuni. Apa yang terhasilkan dari sesuatu yang dipinjam dengan izin, maka ketika terjadi kerusakan dan kerugian, tidak berhak menggantinya. Paham? Contoh lain. Algojo yang mengkisos. Algojo yang mengkisos. Paham? Misalnya ada pencuri potong tangan. Ini saya disebutkan contohnya dalam contohan kaidah. Algojo yang mengkisos, pencuri potong tangan. Dipotong tangannya. Hah? Dipotong tangannya. Kebiasaan ini dipotong kan tidak mati orang. Ya kan? Dipotong tangannya, ternyata qadarullah wa syafa'al, orang dipotong fobia darah. Potong, keluar darah, mati. Halnya. Apakah dikisos algojonya? Tidak. Kenapa? Karena perbuatannya itu diizinkan oleh syariat. Memang dia tukang eksekusi. Kenapa? Kaidahnya apa yang terhasilkan dari kerusakan, kerugian, dari perkara yang diizinkan oleh syariat atau pemiliknya, maka tidak ada ganti rugi. Tidak ada kisos bagi dia. Murni musibah. Paham? Baik. Pembahasan kita bukan di situ. Asal disebutkan subhanallah, faedah yang sangat mengagumkan sekali, menakjubkan. Beliau mengatakan, masuk pembahasan dari kaidah ini, apa yang terhasilkan dari ketaatan. Apa yang terhasilkan dari ketaatan berupa capek, berupa keletihan, berupa hal yang sifatnya tidak mengenakan dari ketaatan itu. Maka itu adalah pahala di sisi Allah. Kenapa? Hasilnya dari ketaatan. Beliau contohkan bau mulut orang yang puasa. Apa kata Nabi? Bau mulut orang yang puasa, kata Nabi apa? Seperti bau misk di dalam surga, iya kan? Harum baunya kan? Nah, keburukan itu, jelek itu, bau mulut busuk itu jelek itu. Orang bicara, jauh, busuk mulutmu. Iya kan? Tidak bagus. Tapi itu terhasilkan dari apa? Ketaatan. Itu menjadi apa? Pahala di sisi Allah. Jadi semua capek berdiri sholat malam, ya, sakit betis, pahala itu belum pahala sholatnya, belum. Jadi semua yang tidak mengenakan bagi jiwa terhasilkan dari ketaatan, kata Sa'di rahimahullah, semua itu jadi pahala di sisi Allah. Jihad, kena panah. Khalid bin Walid, apa kata Khalid bin Walid? Khalid bin Walid disebutkan dalam kisahnya, ya, tidak ada sejengkal dari tubuhnya kecuali apa? Sobekan pedang, lobang dari tombak, sobekan panah. Semua, tidak ada sejengkal dari tubuhnya kecuali sobek. Semua sobek. Ya? Panglima perang Khalid bin Walid. Ternyata meninggalnya di mana? Meninggal di atas kasur. Padahal ingin mati syahid, mati di situ. Tapi matinya beliau radhiyallahu anhu di atas pembaringan. Jadi semua juruh, semua luka dapat pahala.
Belum pahala jihadnya lain. Jelas ya? Jadi semua keletihan, semua kepayahan yang muncul dari ketaatan, masuk dalam kaidah itu, dia terhasil dengan ketaatan, maka itu hitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua ya kemaksiatan, semua keletihan yang dia rasakan ya dari kemaksiatannya, dosa. Itu ikut kepada dosanya, ikut kepada maksiatnya. Al-aks bil aks, sama jelasnya? Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Kesibukan, kata Syekh, kesibukan dalam hal ini memang harus kita luangkan waktu, kita luangkan mungkin biaya apa, capek-capeknya duduk, mengantuknya apa, begitu memang. Semua bernilai di sisi Allah. Jelas ya? Sama tadi kalau kita bekerja, capek. Ingat, kamu bekerja untuk cari rezeki, untuk menafkahi orang di rumah. Wajib hukumnya nafkah itu. Nah, disinilah keringat yang keluar, letih yang keluar, capeknya, waktunya. Dia niatkan untuk kewajibannya. Semua terhitung pahala di sisi Allah. Tidak ada ruginya. Ini malam niat. Tapi itu bagi orang yang belajar. Bagi orang yang belajar. Ya kan? Itu utamanya ilmu. Itu yang Syekh sebutkan tadi. Ilmu ya. Di antara berkahnya ilmu itu. Tapi kalau orang yang tidak paham kan ya. Paling dianggap aktivitasnya sehari-hari. Mungkin dia niatkan cari kesenangannya di luar. Ya. Baik. Kata beliau, Sanian. Yang kedua. Dari faidah. Mempelajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sanian. Anna ma'rifatallahi wal ilma bih tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amalilah wa kullama qawiyat hadhil ma'rifatu fil abdi azuma iqbaluhu 'ala Allah wastislamu li syar'ihi wa luzumuhu wa li amrihi wa bu'duhu an nawahi. Yang kedua, faidah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengilmui tentang Allah, itu akan mengantarkan seorang hamba kepada apa? Cinta kepadanya, cinta kepada Allah, ta'zim, membesarkan Allah, wa ijlal, memuliakan Allah, wa khasyah, takut kepada Allah, wa khauf, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan akan mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah semata. Kenapa? Karena dia sudah kenal untuk siapa ibadah itu. Dia sudah kenal siapa yang menciptakan saya, siapa yang memberikan rezeki kepada saya. Dia sudah kenal. Ya. Maka wa kullama qawiyat, berarti kaidahnya apa? Setiap semakin kuat hadil ma'rifah, semakin besar, semakin kuat pengenalan ini kepada hamba, fil abad, pada diri hamba, maka hasilnya azuma iqbalu, maka akan membesar pula penerimaan dia, pasrahnya dia hadap ketentuan Allah, dan tunduknya dia, semakin besar pula tunduknya dia terhadap syariatnya Allah. Pasti ini. Pasti ini, paten. Selama semakin besar ilmu itu, semakin besar tentang pengenalannya kepada Allah dan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, pasti semakin terima dengan ketentuannya, semakin beriman dengan takdir, dan semakin pasrah dengan syariat. Itu pasti. Ya. Waluzumu li amri, dan semakin bertambah pula konsistensi dia dalam menegakkan perintah Allah. Makin istiqomah. Dan semakin jauh dia dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hasilnya ini jelas. Paham? Sudah disebutkan sebelumnya. Hanya ini kembali ringkasan kembali. Ya, sekaligus mengulangi. Salisan, yang ketiga. Dari faedahnya. Yang paling lebih luar biasa ini. Annallaha subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatihi. Ya kan? Tadi ketiga.
Allah itu cinta nama-namanya sendiri dan cinta kepada sifat-sifatnya. Paham? Paham sampai sini dulu ya? Sepakati dulu ini. Karena nanti hasilnya setelah ini hasilnya. Jadi Allah itu senang dengan nama-namanya, ridho dengan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat-sifat Allah pujian. Paham maksudnya? Masa Allah misalnya melakukan sesuatu perbuatan, Allah tidak senang ini perbuatan. Gimana caranya? Atau dalam istilah kita misalnya Allah terpaksa melakukannya. Tidak ada. Kita sudah katakan bahwa semua perbuatan Allah hanya berputar pada dua. Adilnya dan rahmatnya. Adilnya Allah dan rahmat dan kebaikannya. Itu saja. Jadi perbuatan Allah semua benar dengan hikmah. Walaupun dohirnya di mata manusia, apa yang Allah lakukan adalah keburukan, kekufuran. Allah takdirkan Fir'aun kafir. Allah takdirkan Abu Lahab kafir. Allah takdirkan Abu Thalib pamannya Nabi kafir juga. Di mata manusia ini buruk. Di sisi Allah, yang Allah takdirkan itu semua benar. Dengan hikmah. Dan itu keadilan Allah, bukan kezaliman Allah kepada mereka. Makanya saya sudah katakan bahwa perbuatan Allah hanya berputar pada dua. Adilnya Allah dan kebaikannya. Allah beri hidayah kepada si fulan, memberikan keistiqomahan kepada si fulan. Itu ihsannya Allah, perbuatan baiknya Allah dan rahmatnya. Allah menyesatkan si fulan. Ya. Adilnya Allah. Jadi tidak ada yang keliru dalam perbuatan Allah, semua benar. Iya kan? Berarti semua Allah ridho? Ridhoi berarti. Allah cintai itu, perbuatannya sendiri. Paham tidak? Iya kan? Jelas itu. Jadi Allah cinta nama-nama dan sifat-sifatnya, jelas. Dan wa yuhibbu zuhuru athariha fi khalqi. Ah, ini dia hasilnya. Dan Allah juga mencintai nampaknya hasil dari nama-namanya. Nampaknya hasil dari sifat-sifatnya kepada makhluknya. Paham? Jadi paham ya? Wahada min lawazimi kamali. Dan ini dari konsekuensi keharusan kesempurnaannya. Berarti Syekh di sini sebenarnya giring kita, bawa kita kepada satu faedah yang kita sudah bisa tebak. Kalau Allah cinta nama-namanya, Allah cinta hasilnya namanya itu ada pada makhluk. Berarti Allah cinta apa? Cinta hamba yang apa? Yang mempelajari nama-nama. Karena Allah cinta nama itu. Dan Allah cinta asarnya nama itu ada pada hamba. Asarnya misalnya begini, ketika hamba mempelajari nama Allah satu, Al-Basir, maha melihat, As-Sami' maha mendengar. Asarnya pada hamba tersebut, dia tahu, Allah maha mendengar, berarti saya tidak boleh menggibah, saya tidak boleh mencela orang, saya tidak boleh berdusta, mending saya diam. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam saja. Kenapa? Dia yakin Allah maha mendengar. Jangankan apa yang terucap dari lisannya, apa yang terbetik dari hatinya Allah sudah tahu. Ini asar dari nama As-Sami' pada diri hamba. Ini Allah senang. Nah, dari mana bisa muncul asar itu kalau dia tidak pelajari nama-nama Allah? Iya kan? Berarti Allah cinta namanya, Allah cinta asarnya ada pada makhluk. Berarti apa? Konsekuensinya Allah cinta bagi hamba yang mempelajari namanya. Itu jelas itu, konsekuensi itu, tidak bisa lepas. Baik. Contoh, fahuwa witrun yuhibbul witra. Nah, Allah itu ganjil, witir, menyukai yang ganjil. Makanya coba lihat ketika misalnya, ini hikmah ya, ketika Nabi misalnya makan kurma, Nabi ambil 3. Iya kan? Buka puasa ambil 3. Ada syarat sholat witir. Iya kan? Nabi tidak pernah tinggalkan witirnya, Nabi, walaupun safar. Ketika Nabi makan kurma, Nabi ambil 1. Ketika misalnya apa? Apa lagi yang ganjil-ganjil? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Ketika apa? Istijmar, pakai batu. Iya kan? Apa kata Nabi SAW?
Kata sahabat, Nabi melarang kami beristijmar ya kurang dari 3 batu. Dan Nabi perintahkan kami batunya Coba lihat. Dan masih banyak lagi. Ya. Jamilun. Allah itu jamil. Indah. Yuhibbul jamal. Allah menyukai indah-indah. Lihat. Parfum, pakai baju baru, Id. Bahkan biar sholat 5 waktu. Sehari-hari. Ketika dia bertajamul. Ya. Laki-laki bertajamul. Perempuan juga bertajamul di rumahnya dengan suaminya. Bertajamul. Indah. Sunnah dia dapat pahala. Allah menyukai. Itu di antara asar nama-nama Allah, sifat Allah pada hamba. Itu Allah senang itu. Ya kan? Makanya kata Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai yang indah-indah. Berarti keindahan dari hamba itu adalah asar pengaruh dari sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kepada hamba. Kan Allah jamal. Mencintai yang jamal. Cintai keindahan. Ya. Allah. Alimun yuhibbul ulama. Allah maha berilmu. Ya kan? Maha berilmu Allah. Mencintai ulama. Mencintai orang-orang yang berilmu. Mencintai wali-walinya yang berilmu. Mencintai. Tak mungkin orang jadi wali-wali Allah tanpa berilmu. Mustahil itu. Tak bisa. Bisa jadi wali kalau tidak sholat bisa. Tapi wali syaitan bisa. Bisa. Tapi kalau menjadi wali Allah yang hakiki, keluar dari syariat Allah, tidak ada. Tidak ada itu. Nabi SAW adalah pimpinannya para wali. Nabi adalah pimpinannya para wali-wali Allah. Nabi adalah pimpinan kekasih-kekasih Allah. Pimpinan orang-orang pilihan Allah. Juga berdarah. Iya kan? Kena panah giginya jatuh juga. Dilempar batu sama kaumnya juga berdarah. Sholat sampai bengkak-bengkak lututnya. Bangun tengah malam. Dibangunkan istri-istrinya. Ya sawahibal hujurat. Wahai para istri-istriku, para penghuni kamar-kamar. Bangun sholat. Yang keluar dari syariat. Kita katakan juga istri-istri Nabi itu wali-wali Allah. Sholat malam. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Itu wali namanya. Bahkan Nabi SAW dibacakan Al-Quran itu sekali setahun oleh Jibril. Tapi ketika Jibril turun 2 kali dalam setahun, Nabi tahu ini tanda dekatnya ajalnya. Berarti semakin tua orang, ya kan? Semakin dekat. Kalau orang bilang bau tanah, semakin apa? Bertambah ketaatannya. Kan begitu. Kan semakin jauh dari syariat. Ada namanya ma'rifah lah, apalah, kulit-kulitnya lah. Apa kulit? Kalau itu masih kulit-kulitnya, belum tahu. Ada namanya lagi apa? Istilahnya wali majzub. Ini lebih ngeri nih. Wali majzub apa itu? Wali gila. Saking cintanya kepada Allah, saking hidupnya untuk Allah sampai stres gila. Gimana caranya dia cinta Allah dan gila? Gila, hilang akal orang gila. Jadi wali. Gimana caranya? Mau sholat orang gila. Gimana caranya mau puasa dia gila? Syekhul Islam mengatakan man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka pasti wali. Ada wali gila. Majzub katanya nama istilahnya. Itu yang orang sufi. Ya? Baik. Majzub artinya ditarik akalnya, hilang. Saking cintanya kepada Allah. Tapi lebih gila lagi, lebih bodoh. Ada yang percaya. Itu lebih, tingkatan perwaliannya lebih ngeri dia. Wali syaitan. Karena dia percaya. Masa ada wali gila? Dia, memang wali nih. Kan diperbodohi kan? Datang merokok, tidak pakai baju, datang ke masjid, datang di mimbar. Silakan dulu di mimbar sambil merokok. Wali. Gimana caranya? Ditanya kenapa itu wali? Majzub, hilang akal. Saking cintanya kepada Allah. Ada yang percaya juga. Ada yang cium-cium tangannya. Ya kan? Kejahilan. Baik. Ini alim. Allah alim yuhibbul ulama. Wajawadun yuhibbul ajwad. Allah maha baik mencintai orang-orang baik.
Allah maha dermawan, mencintai orang yang dermawan. Itu apa? Asar dari sifat-sifatnya ada pada hamba. Allah cinta. Luar biasa. Jadi Allah cinta itu hamba yang dermawan, sering memberi, sering membantu orang yang lemah. Allah cinta, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jawad, maha dermawan, maha baik. Jadi Allah cinta itu bagian dari, iya, asar dari sifat-sifat Allah ada pada hamba. Masya Allah. Apalagi? Qawiyun, Allah maha kuat. Wal mu'minul qawiyyu ahabbu ilaih minal mu'minul dhaif. Makanya kata Nabi apa? Allah maha kuat. Di sanalah maka Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Dalam hadis ini ada dua ya. Kuat dalam ibadah, kuat dalam bertawakal, kuat dalam ya fisiknya juga masuk di dalamnya. Jadi Allah tidak mencintai orang yang dodong. Hah? Lemah, dodong. Kalau Makassar bilang. Ya kan? Bagaimana mau jihad kalau dodong? Ya kan? Ya kalau sakit lain, tapi ada memang orang, oh malas, sudah. Hadis kata Nabi apa? Ihris ala ma yang fa'uk. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jaz. Nah, itu dodong. Dodong itu. Jangan kamu melemah. Nah, itu dodong. Makassar bilang dodong. Jangan melemah, jangan malas. Wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Apa lagi? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah dalam usahamu. Wala ta'jazanna. Jangan kamu lemah. Allah maha kuat mencintai orang yang kuat. Kuat dalam segala hal ya. Jangan kuat kerja, kuat ototnya, gym apa, Masya Allah. Sispek apalagi, bagus badannya, tidak sholat. Tak ada cinta begitu. Tetap tidak dicintai. Lemah itu. Lemah iman itu jelas. Kuat fisik, lemah iman. Iya kan? Bukan lagi kalau tidak sholat, lemah iman ya habis imannya itu kalau tidak sholat. Fisiknya oke, kuat. Hah? Tapi imannya tidak ada. Lemah imannya. Nah, Allah cinta yang dua-dua. Kuat iman, kuat fisik. Jelas ya? Baik. Tapi yang lebih diutamakan kekuatan iman di sini ya, bukan fisiknya saja, kekuatan imannya, amalannya. Ya. Allah hayyun yuhibbul ahlal haya. Allah memiliki sifat malu dan Allah cinta sifat itu ada pada hamba. Allah cinta orang-orang yang memiliki sifat malu. Tapi ini kawan perlu dijelaskan bahwa malu yang baik ya. Ya. Jangan mau pergi taklim, nama aja malu Kak. Itu malu jelek. Hah? Mau pergi taklim? Saya baru Kak. Nanti tidak ada malu dalam kebaikan. Lihat Ummu Salamah. Ummu Sulaim afwan. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dengan kebenaran. Hal alal mar'ah iktasalat idha talamat. Halil mar'atu al-guslu idha talamat. Apakah perempuan itu ya Rasulullah juga mandi ketika dia mimpi? Kata Nabi, na'am idha ru'atil ma'. Iya, ketika dia lihat air, ketika dia basah. Tapi sebelum tanya ini, kata beliau radhiyallahu anha, Allah tidak malu dengan kebenaran. Maksudnya Allah memiliki sifat malu. Tapi kalau dengan kebenaran Allah tidak malu. Saya juga. Untuk apa malu dengan bertanya seperti ini? Walaupun sifatnya pribadi. Tapi karena ilmu saya butuhkan, tidak ada malu. Itu malu benar. Ya kan? Jangan, saya malu-malu Kak. Aja. Mikopeng. Hah? Malu yang begini tidak bagus. Iya. Malu. Nggak ada kebaikan dia dapat karena malunya. Iya. Malu terpuji. Karena Nabi puji dalam hadits yang banyak malu itu. Iya. Kata Nabi SAW, malu itu tidak menghasilkan kebaikan. Iya. Malu itu menghasilkan kebaikan, seluruh kebaikan. Allah maha memiliki sifat malu. Allah mencintai hamba-hambanya yang malu. Iya kan? Perempuan muslimah, di antara sifat malunya dia tutup dirinya. Itu malu terpuji. Dia keluar memperlihatkan auratnya, itu tidak ada malunya. Ya kan? Muslimah ketika ada campur baur laki-laki, ya tidak mau dia bercampur-campur di sana. Terpuji. Lihat 2 orang di zaman Nabi Musa, 2 perempuan yang bapaknya sudah tua. Iya kan?
Nabi Musa lihat Ahlul Madian. Ya. Ketika dia ada lewat di penduduk Madian, Nabi Musa alaihissalam melihat melihat laki-laki antri ambil air, tapi melihat dari kejauhan ada 2 perempuan juga yang bawa tempat air, tapi berpisah dari kerumunan orang. Subhanallah. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kalian berdua? Ya, kata mereka, la nuski hatta yusdirur ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata perempuan ini, kami tidak akan maju ke situ, ya, sampai mereka pergi, karena bapak kami sudah tua. Subhanallah. Maka di situ disebutkan ketika dia datang kepada Nabi Musa ingin minta tolong, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajaat ihdahuma tamshi ala istihya'i. Subhanallah. Salah satunya datang kepada Nabi Musa untuk minta tolong, diambilkan air, tapi kata Allah, dia jalan kepada Nabi Musa dalam keadaan malunya. Dengan malunya dia jalan. Nah, itu malu terpuji. Sifat perempuan. Itu yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Seorang muslimah. Harus ada malunya. Jelas ya? Baik. Tawwabun yuhibbut tawwabin. Allah maha menerima taubat. Ya. Maka Allah mencintai tawwabin. Orang-orang yang selalu bertaubat. Karena Allah diantara nama-namanya adalah At-Tawwab. Maha menerima taubat. Paham? Syakur, yuhibbu syakirin. Allah maha syakur. Di antara nama Allah, syakura. Apa itu? Yang menerima kesyukuran hamba. Berarti Allah mencintai apa? Hamba yang karena Allah maha menerima syukurnya hamba. Jelas? Yuhibbu syakirin. Sodikun, yuhibbu sodikin. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala maha jujur. Maka mencintai orang-orang yang jujur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala muhsin, maha baik. Mencintai apa? Yuhibbul muhsinin. Makanya Allah dalam ucapan-ucapannya selalu benar. Firman-firmannya benar. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang paling jujur ucapannya, kata Allah, dari ucapannya Allah. Paham? Waman asdaqu minallahi haditha. Keduanya dalam surah An-Nisa. Tidak ada yang paling jujur ucapannya kecuali ucapan Allah. Makanya Allah mencintai as-sidq, kejujuran. Ya. Allah rahim, merahmati, yuhibbur ruhama. Allah merahmati orang-orang yang menyayangi orang yang menyayangi. Ada hadits, yang hadits ini juga hadits yang paling pertama kami diberikan oleh guru kita, sanadnya sampai kepada Nabi sallam. Kata Nabi sallam apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kata Allah, kata Nabi sallam, ar-rahimuna, orang-orang yang saling menyayangi, yarhamuhumur rahman, Allah yang maha menyayangi mereka semua. Irhamu man fil ard, sayangilah siapa dari yang ada di dunia ini, yarhamukum man fis sama, maka yang di atas langit akan menyayangi kalian. Jelas? Itu asar dari sifat-sifat Allah pada makhluk. Allah cinta. Wa innama yarhamu man min ibadi ruhama. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang maha merahmati. Iya. Hatirun yuhibbu man yasturu al ibadi. Allah itu yang maha menutup. Maka Allah cinta orang-orang yang selalu menutup aib saudaranya. Ya? Jelas ya? Dalam hadits ini. Ya. An satara musliman satarullah. Kata Nabi SAW, siapa yang menutup aib saudaranya, siapa yang menutup kesalahan saudaranya, di antara maknanya siapa yang memaafkan saudaranya, kata Nabi, satarahullah, Allah akan tutup dia. Allah akan maafkan dia. Allah akan tutup aibnya. Kenapa? Dia selalu menutup aib saudaranya. Masya Allah. Apalagi? Afuun yuhibbu man ya'fu anhum. Allah maha pemaaf dan mencintai hambanya yang memaafkan. Masya Allah. Ini kaidahnya apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Allah maha memaafkan, afu. Dan antara nama Allah al-afu. Apa yang kita baca dalam
Doa yang Nabi ajarkan walaupun harinya lemah tapi maknanya benar. Yang dibaca di Lailatul Qadar. Innaka afuwun hibbul afwa. Ya Allah, engkau maha memaafkan dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Satu baris lagi ya. Barrun yuhibbul birra wa ahlahu. Allah itu maha baik dan mencintai orang-orang yang baik. Wa adlun yuhibbul adla. Allah maha adil mencintai keadilan. Yujazi ibadahu bihasabi wujudi hazi sifat. Wujudan wa adaman. Wa hadha babun wasi'un. Yadullu ala syarafi hadzal ilmi wa fadlihi. Kata beliau terakhir, simpulannya bahwa Allah akan membalas hamba-hambanya sesuai dengan keberadaan asar dari sifat itu. Ada dan tidak adanya. Maksudnya kalau ada asar itu Allah senang. Berarti kalau tidak ada asar dari sifat-sifat Allah pada dirinya, tidak ada juga. Tidak ada balasan. Paham? Wa hadza babun wasi'un. Ini babnya sangat luas pembahasannya. Maksudnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Hanya Syekh sebutkan cuma beberapa ya. Ya dulu dan ini semua menunjukkan apa? Ala syarafi hadzal ilm. Akan kemuliaan ilmu tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Dan menunjukkan akan keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang masih ada ya 5. 4, 5, 6, 7, dan 8. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.